Lalu saya ingat Pak Rusli, seandainya saya tidak ikut nasihatnya Pak Rusli ya, atau Pak Rusli tidak menasehati saya, menahan saya untuk tidak mundur, mungkin saya tidak bisa nyalon waktu itu. Bisa ceritakan soal Pak Rusli Habibie gimana? Pak Rusli Habibie itu ini ya, saya awalnya dalam tanda petik beliau ini lawan ya. Karena bisa dibayangkan saya yang tidak punya pengalaman, kemudian kalau tidak salah beliau waktu itu bendahara Golkar, Pak Fadel ketua Partai Golkar, lawan saya yang tidak punya pengalaman. Dan saya belajar dari beliau luar biasa. Termasuk ketika saya jadi wakil bupati, sama Pak Indra datang di Lebaran, pelukan sama beliau, itu ada kata-kata beliau yang luar biasa. Apa itu Pak? Sambil peluk saya, kita berpelukan, beliau bilang, Pohilea maapu, meminta maaf. Mulai dari zaman tafakur sampai sekarang. Bayangkan, kan dulu paket saya itu paket tafakur yang 2008. Oh, gitu. Nah, beliau paketnya ru'yah. Jadi saya ingat persis, beliau peluk saya, beliau bilang, kalau dalam bahasa Gorontalo, Pohilea maapu, mulai mondo zaman tafakur sampai sekarang. Atau kalau saya bahasa Indonesiakan, saya minta maaf dari zaman politik pertama sampai sekarang. Itu beliau sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya cerita tadi soal Golkar yang hanya 4 kursi. Saya datang ke beliau selaku ketua DPD 1. Saya menyatakan sikap mau mundur. Memundur dari ketua partai dan memundur jadi calon bupati. Karena saya waktu itu dapat rekomendasi DPP sebelum pileg sebagai calon bupati. Kemudian saya merasa gagal tidak bisa menambah jumlah kursi. Golkar 4 tetap 4. Makanya saya juga merasa gagal waktu itu. Makanya saya datang sama beliau, Pak Rusli, Pak Ketua saya. Waktu itu ya, kan sekarang sudah Ibu Ida. Saya sampaikan, Pak Ketua saya pakai bahasa Gorontalo, mau mundur wati ya. Pak Bupati sampaikan begitu? Saya mau mundur Pak. Kursi hanya 4 dan saya tidak punya duit. Tapi luar biasa, beliau tidak banyak penjelasan. Tapi dia rangkul, langsung beliau rangkul saya di bahu, dia tepuk-tepuk begini. Terus katanya, dia potualo. Apa itu Pak? Dia potualo itu artinya jangan buru-buru. Dia nasihati. Kemudian setelah bincang-bincang sebentar, saya diantar sampai di tempat parkiran, sampai dia peluk, dia pemundur wah. Lalu dia tepuk-tepuk bahu saya, dia pemundur wah. Jangan mundur. Jangan mundur. Dan saya ikuti arahan beliau, jangan mundur. Dan luar biasa saya membayangkan pada saat keluarnya putusan MK bahwa bisa mencalonkan tanpa harus ada kursi. Lalu saya ingat Pak Rusli, seandainya saya tidak ikut nasihatnya Pak Rusli ya, atau Pak Rusli tidak menasehati saya, menahan saya untuk tidak mundur, mungkin saya tidak bisa nyalon waktu itu. Begitu juga setelah menang ini. Waktu silaturahim dengan beliau, saya sampaikan sama Pak Rusli, Pak, untungnya saya dengar Bapak. Makanya Anda setelah menang itu salah satu nama yang disebut Pak Rusli ya? Iya. Berterima kasih ya. Makanya saya sebut pada saat menang itu Pak Rusli, karena kalau tidak saya tidak mundur. Saya udah mundur itu. Dan beliau biarkan. Itu satu. Yang banyak yang tahu ini Pak. Iya. Yang kedua, beliau yang membiayai survei. Sehingga kita bisa tahu di mana kelemahan, di sini kekurangan, apa yang harus dilakukan. Dan itu salah satu bekal menang itu. Karena beliau itu salah satu politisi yang fanatik survei. Padahal kan Pak Bupati mungkin bukan keluarga dekat atau apa, tapi betul dibantu. Lawan malah. Lawan malah. Dulu ya. Dulu. Ya, dulu. Nah, jadi beliau bantu dengan survei. Setelah itu beliau turunkan seluruh praksi Golkar di seluruh provinsi untuk turun di Gorontalo Utara bantu. Itu kesan saya beliau tegas dan peduli. Saya melihat itu Pak Rusli di dua sisi itu antara lain kepemimpinan beliau.
Jadi Pak Rusli Habibie dalam tanda petik dulu mengalahkan saya di Pilkada 2008, tapi di 2025 ini peran Pak Rusli Habibie itu besar. Untuk saya bisa jadi bupati dari Partai Golkar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.